Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 136 ayat 10 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan yang membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan tangan teracung, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang mengalahkan raja-raja yang besar, sesungguhnya kasih setianya selama-lamanya, dan membunuh raja-raja yang mulia, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sion, raja orang Amori, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini dan mengerti pengajaran Tuhan melaluinya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita cermati satu ayat demi satu ayat, kita menemukan kalimat atau frasa atau anak kalimat yang berulang-ulang yang disampaikan pemazmur, yaitu sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini untuk menunjukkan kepada kita, pembaca, maupun setiap orang yang mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Terlebih lagi khususnya, tidak pernah membiarkan umatnya menjalani kehidupan di bumi ini sendirian. Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjaga, baik terhadap musuh-musuh dalam perjalanan menghadapi kesulitan hidup, maupun di dalam menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan juga yang menuntun di padang gurun sampai kepada kemenangan demi kemenangan, menikmati janji Tuhan. Hal ini penting untuk kita selalu ingat, karena seringkali kita ingat ketika kita mengalami kesulitan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bahkan kita meminta, memohon, dan berteriak supaya Tuhan jangan tinggalkan aku. Namun kita seringkali lupa kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja, bahkan sedang menerima berkat dan menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Kita belum menyadari bahwa itu pun karena kasih setia Tuhan. Kita ditolong, disertai, diberkati, bukan karena usaha, kemampuan, kapasitas kita, tetapi semata-mata karena kasih setia Tuhan. Di dalam kasih setia Tuhan ada kebenaran, ada keadilan, ada kesucian. Kalaupun kita telah melakukan yang baik, yang benar, dan yang adil, sesungguhnya kita bisa mengerjakan karena kasih setia Tuhan. Kita tahu di belakang kita selalu musuh mengincar, mencari celah untuk menghancurkan kita, menjerat kita, bahkan menguasai kita. Kita tahu bahwa dalam tiap perjalanan langkah hidup kita, selalu ada kemungkinan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak berpakaian, bahkan menghadapi kesusahan di tengah-tengah alam yang begitu mengenaskan, begitu menyulitkan. Bahkan kita bersyukur karena di dalam setiap penggenapan yang Tuhan janjikan, kita bisa menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Semata-mata bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bisa mencermatinya bahwa sesungguhnya Mazmur 136 ayat 10 sampai 22 merupakan bagian tengah dari Mazmur 136 yang menekankan tindakan Allah dalam sejarah penebusan Israel.
Perikop ini menghadirkan 3 tema besar: pembebasan dari Mesir, penuntunan di padang gurun, dan pemberian tanah perjanjian sebagai warisan. Ketiga tema ini diikat dengan refrain karena kasih setianya untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa seluruh tindakan Allah berakar pada hesed, yaitu kasih setia perjanjian Allah yang tak tergoyahkan. Ayat 10 memulai dengan tindakan Allah yang membunuh anak-anak sulung Mesir yang melengkapi 10 tulah. Secara biblika ini merupakan puncak penghakiman Allah atas Firaun yang keras hati. Dan secara teologis ini menekankan keadilan Allah terhadap penindasan dan bahwa pembebasan untuk umat tidak dapat terjadi tanpa penghukuman terhadap struktur kejahatan. Ayat 11 dan 12 memperlihatkan bagaimana Allah mengeluarkan Israel dari Mesir. Ungkapan ini melambangkan intervensi aktif Allah yang penuh kuasa. Dalam teologi perjanjian lama, tindakan ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak bergantung pada kekuatan Israel, melainkan pada kedaulatan ilahi yang menegakkan perjanjiannya. Ayat 13 dan 14 menggambarkan peristiwa besar lainnya, pembelahan Laut Teberau dan menyeberangan Israel di tengah laut. Ini menyingkapkan sifat Allah yang berkuasa atas segala elemen kosmik yang membawa umatnya melewati situasi yang secara manusiawi mustahil, dan secara teologis laut yang terbelah merupakan lambang pembebasan total dari kuasa perbudakan. Ayat 15 menegaskan bahwa Allah menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Tindakan ini merupakan bentuk keadilan definitif yang menghentikan ancaman terhadap umatnya. Mazmur menunjukkan bahwa kemenangan Israel sepenuhnya merupakan tindakan Allah. Umat hanya berdiri melihat keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat 16 memasuki tema penuntunan di padang gurun Allah. Penuntunan umatnya di padang gurun menekankan bahwa hesed Allah bukan hanya pada momen spektakuler, tetapi juga dalam proses panjang sehari-hari yang penuh tantangan. Allah hadir tidak hanya dalam mukjizat, tetapi dalam pemeliharaan jangka panjang yang membentuk iman umatnya. Ayat 17 kembali menampilkan Allah sebagai raja atas sejarah yang mengalahkan raja-raja besar. Tindakan ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya Tuhan Israel, tetapi Tuhan atas bangsa-bangsa dan struktur geopolitik. Secara teologis, ayat ini menegaskan keunikan Allah dibandingkan dewa-dewa kafir yang tidak dapat menggerakkan sejarah. Ayat 18 menyebutkan bahwa raja-raja besar itu dibunuh oleh Allah. Ini bukan glorifikasi kekerasan, tetapi penegasan keadilan Allah terhadap bangsa-bangsa yang menghalangi umatnya. Dalam narasi ini, penghukuman menjadi sarana untuk menunjukkan rencana keselamatan Allah bagi umat pilihannya. Ayat 19 dan 20 menyebutkan secara spesifik Sihon, Raja Amori, dan Og, Raja Basan. Penyebutan nama-nama ini menunjukkan bahwa karya Allah bersifat historis dan konkret, tidak mitologis. Tindakan Allah tidak terjadi di ruang abstrak, melainkan dalam sejarah nyata dengan tokoh nyata dan lokasi nyata. Ayat 21 menegaskan bahwa tanah bangsa-bangsa itu diberikan sebagai warisan. Tanah bukan sekadar pemilikan geografis, tetapi tanah pemenuhan janji Allah kepada Abraham. Dengan demikian, pemberian tanah adalah tindakan teologis yang menghubungkan generasi Israel dengan janji perjanjian yang bersifat transgenerasional. Ayat 22 menutup bagian ini dengan menjelaskan warisan itu diberikan kepada Israel, umat pilihannya. Ini menegaskan identitas Israel sebagai umat perjanjian. Warisan tersebut tidak diperoleh melalui kekuatan Israel, melainkan sebagai anugerah berdasarkan kasih setia Allah. Tema ini yang menjadi pusat seluruh Mazmur 136. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita menyimak dan memperhatikan bagian daripada ayat-ayat tersebut, bahwa kita diingatkan setiap kemenangan Israel adalah karya anugerah Allah, sehingga umat Allah harus hidup dalam syukur dan kerendahan hati. Pemazmur menekankan karya Allah bukan untuk mengagungkan kekerasan, tetapi untuk menunjukkan bahwa keselamatan dan pemeliharaan umat semata-mata hasil dari kedaulatan Allah. Hesed Allah atau kasih setia Allah harus menjadi dasar keyakinan umatnya dalam menghadapi ancaman apapun. Mari kita implementasikan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan pengertiannya. Pertama, kita sebagai orang Kristen
melihat sejarah bangsa melalui kacamata penyertaan Allah. Di tengah dinamika sosial politik yang sering tidak stabil, umat Allah dipanggil untuk percaya bahwa Allah tetap bekerja dalam sejarah, membimbing komunitasnya sebagaimana ia membimbing Israel di padang gurun. Kedua, pembebasan Israel dari Mesir menjadi inspirasi bagi kita orang Kristen untuk berdiri melawan ketidakadilan, korupsi, eksploitasi, dan penindasan dalam berbagai bentuk. Sebagaimana Allah yang membela umatnya yang tertindas, demikian pula kita dipanggil menjadi suara kenabian bagi mereka yang disisihkan, serta menjadi agen pembebasan dan pemulihan dalam masyarakat majemuk yang heterogen, yang multikultur, multi-religion. Yang terakhir, ketiga, pemberian tanah perjanjian sebagai warisan mengingatkan kita sebagai orang Kristen memandang berkat Allah bukan sekedar materi, tetapi identitas sebagai umat pilihan yang dipanggil hidup kudus, bersyukur dan setia. Di tengah-tengah tekanan budaya dan godaan kompromi moral, umat diundang untuk hidup sebagai komunitas yang memancarkan kasih setia Allah kepada bangsa ini, kepada kita di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian untuk kita bersama menerapkan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.